Fawad Andarabi, penyanyi folk Afghanistan, dibunuh Taliban. Penembakan yang terjadi di provinsi Baghlan Utara tersebut disebabkan larangan musik karena bagi Taliban ia haram, tidak Islami. Ini adalah satu bukti inkonsistensi Salafi. Taliban berjanji menjadi moderat. Benar kata Subhan Setawara, semua omongan Taliban adalah lip service, bualan menjijikan dari kelompok tak berperi kemanusiaan. Lalu, apakah Salafi di Indonesia juga seperti itu? Persis. Tapi sebelum ke Salafi yang ada di Indonesia, penting dibahas tentang fakta Taliban terkini. Beberapa pengamat menjulukinya sebagai Taliban 2.0 karena mereka tidak sekolot dulu. Dulu mereka melarang segala bentuk alat elektronik karena produk kafir. Sekarang mereka berlomba-lomba menggunakannya sebagai penebar propaganda. Taliban 2.0 sudah canggih, namun itu artinya mereka sudah tak konsisten dengan doktrin ideologinya sendiri. Inkonsistensi inilah yang akan disorot di sini. Sebagai kaum Salafi, Taliban sangat cukup menjadi contoh bahwa semua Salafi sama dengan mereka. Sok paling benci bid'ah, tapi sikapnya sendiri banyak tidak sesuai dengan ajaran Nabi. Sok anti produk kafir, tapi mereka jauh lebih tamak dengan itu. Terakhir, mereka mengklaim paling berpegang teguh pada Islam. Padahal, apalagi terhadap Islam, terhadap ideologinya sendiri, mereka tidak teguh pendirian. Di Indonesia, Abdul Qadir Jawas teriak-teriak bid'ah menggunakan mikrofon buatan orang yang mereka anggap kafir. Ja'far Umar Thalib mengharamkan politik tapi ingin mendirikan negara Islam. Yang jelas-jelas itu cita politik. Seluruh kaum Salafi juga begitu. Mereka sedang menciptakan apa yang oleh Nur Haidi Hasan disebut sebagai enklave. Pada faktanya, mereka semua tidak kuasa menolak modernitas meski mulutnya sampai berbusa menentangnya. Lalu mengapa pemerintah Indonesia harus tegas dengan inkonsistensi Salafi? Karena inkonsistensi tersebut adalah bagian dari strategi yang dari tersebut keinginan bisa tercapai. Mereka berdalih misalnya negara ini dan sistem politiknya syirik, bid'ah, kafir, lalu menimpali. Karena itu kita Salafi perlu merebutnya ke Islam ideal. Jargon salafus saleh tidak lebih dari bualan, sebab faktanya mereka lebih barbar dan berjiwa perusak. Salah satu alasan mengapa Taliban bukanlah partai politik yang mudah berkompromi adalah karena kuatnya latar ideologis di setiap pasukannya. Hal ini juga yang melatar belakangi pecah kongsi ketidakpastian Afghanistan di tangan mereka. Sementara itu di Indonesia, Jemaah Islamiyah sebagai teroris dari kaum Salafi berideologi sama dengan Taliban. Juga tidak mengenal kompromi politik, tidak ada tawar-menawar bagi mereka. Artinya apa? Artinya, ancaman utamanya bukan pada Taliban atau Jemaah Islamiyah, melainkan pada ideologi itu sendiri. Dalam hal ini, Salafi sebagai ideologi mereka menjadi kunci perjuangan yang tidak saja melegitimasi kekerasan, bahkan pembunuhan, tapi juga mendorong mereka menghalalkan segala cara untuk tujuan yang diklaim Islami, perampok, penipuan, bahkan narkotika, patronasi ideologi Salafi tersebut. Orang boleh berargumen bahwa di Indonesia tidak ada Taliban. Anggapan demikian dilatari ketidakpahaman terhadap ideologi, yakni gagal memosisikan Taliban maupun Jemaah Islamiyah sebagai ideologi aktif dan menganggapnya nomenklatur belaka. Dalam konteks sebagai ideologi tersebut, Salafi menjadi ancaman di bidang dakwah. Para jemaah dibuat mabuk, merasa paling soleh dan benar, yang pada ujungnya juga akan jadi teroris. Sementara itu, inkonsistensi Salafi bermain di ruang dialektis antara kepentingan kelompok, tuntutan ideologi, dan represi pemerintah. Pemerintah memang menerbitkan sejumlah kebijakan, terutama sertifikasi penceramah. Namun, kebijakan tersebut bukan hanya tidak efektif, melainkan tidak berjalan sesuai yang diinginkan. Di tengah ketidakjelasan kebijakan, mereka terus bergerilya di masjid, mal-mal, atau apartemen teralienasi dari sorotan. Satu sisi, mereka menentang pemerintahan yang dianggap togut, tapi di sisi lainnya mereka seolah berkoalisi agar selamat dari jeratan kebijakan. Fakta ini tidak terjadi pada oknum, sebab Salafi memang tidak sebersih kelihatannya, kecuali bahwa mereka berkamuflase dengan narasi yang inkonsisten. Inkonsistensi Salafi, sekali lagi, merupakan budaya enklave yang berusaha membangun tembok moralitas dengan kalangan yang dianggap menyimpang.
Melalui inkonsistensi ini pula, potensi mereka merusak cukup besar. Taliban 2.0 bercita-cita membangun negara seperti Iran melalui The Islamic Emirate of Afghanistan. Tetapi dengan alasan tuntutan ideologi, mereka tidak akan bisa semaju Iran. Sejak dulu, Syiah selalu dipojokkan oleh Salafi sebagai kalangan yang sesat dan menyesatkan. Ini adalah inkonsistensi lain dari serangkaian politik oportunis mereka. Dari segala sisi, ideologi maupun politik, mereka tidak bisa dipercaya. Pemerintah Indonesia harus menyadari pada fakta bahwa kebijakan pemerintah selama ini melalui sertifikasi ulangnya tidak efektif, bahkan tidak berjalan. Yang harus dilakukan satu-satunya jalan adalah penguatan narasi wasatiyah Islam yang ironinya juga belum banyak mengambil peran untuk memberangus salaf. Tidak hanya itu, justru hari ini lahir konsensus bahwa wasatiyah tersebut inherent dalam Salafi, sehingga untuk menjadi moderat, seseorang diajak ikut Salafi. Kepelikan menanggulangi ideologi selalu punya satu ruang optimisme, yaitu kesadaran publik akan kepalsuan mereka, bahwa Salafi bergerak di medan yang inkonsisten. Di luar bidang A, di dalam bidang B. Di ceramah bilang A, di lapangan bilang B. Bagaimana tidak dikata merusak bangsa jika akibat dari hal tersebut ialah lahirnya percekcokan antar umat Islam. Jemaah baru Salafi menjadi beringas, semakin mengklaim hijab, semakin mudah menyesatkan orang tak. Semua ini menjadi alasan mengapa pemerintah Indonesia harus melawan mereka yang mengklaim ikut salafus saleh adalah para pendusta yang sejatinya mengikuti ideologi dan nafsunya. Taliban dan kekejamannya cukup menjadi sebel. Sekalipun sekarang mereka melek teknologi, justru menggunakannya untuk propaganda sendiri. Jemaah Islamiyah yang brutal juga merupakan bukti atas urgensitas Terakhir, jika masih belum yakin, berikut singkat katanya. Orang Salafi di Indonesia memang tidak membenarkan teror, tapi utopia keberagamaan mereka membuatnya mengidolakan kelompok teror tersebut, Taliban atau teroris Al-Qaeda, ISIS, dan jemaah Islam. Pembahasan ini di luar strategi politik dan pendanaan, sebatas di taran. Namun demikian cukup dari ruang ideologi saja. Pada akhirnya mereka akan benar-benar merusak bangsa. Seperti Taliban 2.0 yang memanfaatkan teknologi sebagai media propaganda, Salafi di Indonesia akan melakukan apa saja untuk dakwah keberlangsungan ideologi mereka. Bahkan jika itu harus membuat mereka terjerumus inkonsisi, enklave, dan hipokrisi. Apakah itu layak dibiarkan begitu?